Ada satu batu yang dilempar, tiba-tiba balik dan mengenai kaca jendela teman aku. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Gimana liburannya? Kalau misalkan kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian pecinta horor. Hari ini kita sekali lagi akan membaca cerita-cerita pendek horor pengalaman asli dari para Neroris yang sudah dikirimkan ke DM aku di Instagram. Beberapa cerita-cerita ini bakal bikin kalian merinding. Jadi langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. I'm Lia/Lily @Alia STXLACN_10. Halo Kanesi, ikutan cerita juga nih. Hehehe. Aku nggak tahu ya ini serem apa enggak, tapi aku mau ceritain beberapa pengalaman horor aku pas di SMP dulu kak, sekitar 4 tahun lalu. Dulu tuh pernah ada kesurupan massal di sekolah aku. Jadi ceritanya ada beberapa siswa-siswi yang duduk-duduk saat jam istirahat di depan musola. Nah kebetulan di samping musola itu ada kayak empang yang sebenarnya nggak terlalu besar. Kami menyebutnya kolam karena emang nggak terlalu gede dan airnya juga jernih dan banyak bunga teratai yang mekar gitu. Jadi sebenarnya indah banget. Nah nggak tahu penyebabnya apa, tapi tiba-tiba ada 2 orang siswi yang kesurupan. Mereka tuh ngamuk, teriak-teriak, marah-marah. Jadi siswi-siswi yang lain kan jadi ketakutan. Gak lama, guru-guru langsung datang untuk nenangin semua murid yang ada di lokasi kejadian. Siswi yang kesurupan itu langsung dibawa masuk ke musola untuk diruqyah, dan yang lain disuruh untuk masuk kelas masing-masing. Nah pas proses ruqyah itu emang ada satu guru yang emang paham tentang hal-hal seperti ini. Jadi salah satu guru itu nanya sama apapun itu yang ngerasukin si 2 orang siswi tadi. Kamu kenapa masuk ke tubuh anak kami? Apa yang membuat kamu semarah ini? Tanya Pak J. Terus salah satu di antara siswi yang kesurupan tiba-tiba ngomong, kalian telah mengganggu rumah kami. Ditanya lagi lah sama Pak J, mengganggu gimana? Apa yang kami lakukan yang membuat kalian marah? Dijawab lagi sama mereka, anak itu sudah melempari anak-anakku dengan batu. Anak-anakku menangis karena ulah mereka. Di situ Pak J itu mencoba untuk menerawang dan dia melihat ternyata emang bener ada murid laki-laki yang pakai kerikil-kerikil di pinggir danau tadi itu untuk ngelempar ke dalam danau. Tanpa dia ketahui ternyata kerikil itu mengenai anak-anak dari si itu tadi. Yang merasuki 2 siswi itu ternyata adalah sosok ibu-ibu yang marah karena anaknya dilemparin batu. Dan ternyata kata Pak J, di kolam itu emang tadinya ada sebuah rumah yang ditinggali oleh 4 orang. 1 orang ibu dari 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Tapi di rumah itu juga ada kakak dari sang ibu. Jadi emang ada 2 ibu-ibu. Mereka meninggal karena dibantu. Dan satu keluarga itu semuanya meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Nah karena kejadian itu udah lama banget, jauh sebelum sekolah aku dibangun, ya rumah ibu itu udah dihancurkan. Dari kejadian 2 orang siswi ini kesurupan, 5 hari berturut-turut banyak banget siswa-siswi yang kesurupan di dekat kolam. Jumlahnya juga semakin hari semakin meningkat, sampai 7 ke 9 murid. Akhirnya para guru berinisiatif untuk melakukan pembersihan di sekitar musola dan kolam. Jauh sebelum aku sekolah di sana, ternyata pernah ada juga kesurupan massal, kata kakak perempuanku yang merupakan alumni dari SMP itu. Bahkan kesurupan masalahnya lebih besar, sehingga membuat semua murid di sekolah itu diliburkan. Tapi dengan kasus yang berbeda. Kalau di zaman kakak perempuanku itu, katanya ada salah satu oknum guru dan parahnya kepala sekolah yang katanya nebang salah satu pohon gede banget yang ada di sekolahku. Pohon yang ditebang itu tiba-tiba ngeluarin getah yang nggak biasa. Getahnya adalah cairan berwarna merah. Terus salah satu murid yang kesurupan pada saat itu berteriak-teriak bertanya kenapa rumahnya dihancurkan. Dia juga minta tumbal sampai akhirnya semua murid itu diliburin karena hal ini. Guru-guru pun menyembelih 2 ekor kambing di dekat pohon yang ditebang. Nah aku kira kami juga bakal diliburin kalau misalkan sampai seminggu masih ada yang kesurupan. Tapi ternyata enggak. Kami cuma disuruh diem di kelas, gak boleh keluar-keluar karena takut makin banyak yang kesurupan. Tapi gitu deh ceritanya kak. Makasih udah baca cerita aku. Jujur kalau diingat-ingat serem sih serem. Cuman gak tahu ya, agak seru aja gitu. Karena kan satu sekolah jadi heboh. Kami jadi bahas itu kan. Seru deh pokoknya kak. By the way ini kejadiannya pas aku masih duduk di bangku kelas 7 dan sekarang aku udah tamat SMA. Kejadian ini terjadi di tahun 2017 atau 2018 deh kak, aku lupa. Tapi intinya sekitar 2 tahun lalu. Gimana Neroris? Serem gak? Coba komen di bawah. Next, _macaroon.babs. Aku pernah kak di pondok tapi selama 3 bulanan bener-bener diteror.
Aku emang indigo sih pas kecil, cuman emang udah lama ketutup sekitar dari kelas 3 SD. Nah pas SMP itu kan udah kebuka lagi ya, tapi baru dikit-dikit, gak sepenuhnya. Dan itu juga cuman ditampakin bayang-bayang doang. Atau aku tuh lebih ngeliat kayak lewat kaca ada makhluk turun tangga ngerangkak ke arah aku. Tapi pas aku nengok ke tangga ternyata gak ada apa-apa. Jadi cuma gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang. Nah parahnya tuh yang pas aku 3 bulan di pondok. Pas awal-awal aku tuh cuma ngerasa merinding-merinding gitu setiap aku sendirian. Tapi suatu malam ketika aku mau ujian, pas aku tidur itu aku direp-rep. Tahu kan? Nenoris rep-repan tuh kalau nggak salah kalian kayak tidur tapi jiwa kalian bangun. Tapi mau bangun nggak bisa karena badan kalian tidur. Kalau nggak salah kayak gitu deh. Semacam kayak sleep paralysis. Iya nggak? Coba komen di bawah. Anyways, di dalam mimpi itu aku bener-bener kayak nyata. Ada satu cewek sambil nyekek aku, dia tuh ngajak aku pergi, nggak tahu kemana. Nah di situ aku udah baca-baca, tapi kok kayak nggak bisa minta tolong sama teman aku pun dia nggak denger. Nah aku tuh ngeberontak, tapi si cewek ini bilang sambil marah-marah dan ketawa melengking. Dia bilang, awas kamu, lihat ya nanti kita bakal ketemu lagi. Nah besok-besokannya nih, sekitar 3-4 orang teman aku, kalau kebangun tuh selalu ngelihat ada cewek yang duduk di atas badan aku yang lagi tidur. Kadang ada yang lihat juga duduk di samping lemari aku. Banyak banget teman-teman aku bilang kayak, kamu mendingan selalu baca-baca deh. Dan itu semua udah aku lakuin kak. Baca-baca doa penjagaan, pagi, sore, zikir-zikir, untuk ngejauhin semua mara bahaya. Tapi tetap aja, di minggu keempat, aku tuh lagi jemur sepatu aku. Nah teman aku lihat sepatu aku ada di rak sepatu dengan kondisi banyak banget tanah. Padahal kemarin-kemarinnya itu udah aku cuci dengan posisi lagi dijemur. Teman aku tuh sampai heran kan Nes, kenapa kok sepatu aku bisa sekotor itu? Sekitar 3 hari kemudian, aku rep-repan lagi. Nah di mimpi itu, aku tuh pakai gamis warna hitam, pakai kerudung pashmina, dalam keadaan rapi banget. Tiba-tiba aku ditarik sama cowok pakai baju serba putih tapi mukanya rata. Aku diikat di atas matras, sedangkan dia lagi nyiapin alat kotak gede banget nggak tahu apa. Yang jelas di situ aku lihat ada banyak banget pisau berbagai bentuk dan aku berontak sampai tangan dan kaki badan aku semuanya sakit-sakit. Untungnya teman aku itu ada yang ngeliat dan bangunin aku. Pas aku sadar, bener aja tangan, kaki, badan aku itu memar-memar keungu-unguan. Dan ini aku sadar di jam 2 malam lewat 15 menit. Akhirnya aku ditemenin sama teman aku untuk ambil wudhu. Itu semua kejadian terus berulang selama 2 bulan. Entah barang-barang aku pada pindah tempat, teman aku kebangun lihat cewek duduk di samping lemari aku, mimpi yang serem-serem, banyak deh yang aku alamin. Sampai akhirnya aku bener-bener udah gak kuat, aku gak betah banget di pondok itu. Aku takut buat tidur, siang aja digangguin, apalagi malam. Akhirnya ada satu kakak kelas aku yang nemenin aku tidur di samping aku sekitar 5-6 hari, dan itu baru aku bisa tidur nyenyak. Di hari-hari itu juga aku udah gak ngeliat bayang-bayang cewek yang gangguin aku. Sampai suatu malam, aku lagi-lagi tidur sebelah kakak kelas yang selalu nemenin aku. Besok paginya nih, kakak kelas aku itu cerita bahwa dia gak mau lagi nemenin aku tidur. Aku takut deh nemenin kamu lagi, soalnya semalam aku tuh kebangun setengah sadar, tapi aku lihat ada cewek di atas lemari kamu, dagunya tuh ditempelin ke tangannya. Jadi kayak bertopang gitu. Poni rambutnya ngejuntai sampai dagu, terus matanya ngelihat ke arah kamu. Terus dia ngomong, "Yah, udah tidur. Padahal kan mau ajak main." Aku nggak ngeh kalau itu tuh kayaknya bukan manusia. Ya udah aku tidur aja. Baru deh aku ngeh tadi pas wirid. Nah semenjak itu aku bener-bener takut banget kak. Sampai aku minta izin ke ustazah buat pulang dulu selama beberapa hari. Dan alhamdulillahnya ustazah aku yang tahu cerita ini tuh langsung izinin. Terus selama di rumah aku juga dikasih air doa sama abang aku. Kebetulan dia minta sama kiai. Alhamdulillah setelah itu tuh aku lebih tenang. Gak ada yang gangguin lagi. Barang-barang aku juga udah gak berpindah-pindah lagi. Gak ada jejak-jejak tanah di barang-barang aku. Teman-teman aku juga udah gak ngeliat cewek rambut panjang itu di samping lemari atau di atas badan aku. Itu aja kak yang bisa aku ceritain. Sebenarnya banyak banget sih, tapi aku agak lupa kejadiannya karena emang pengen aku lupain aja deh. Ini aja aku cerita sambil merinding. Oh iya, by the way kak, nama aku tuh Safira. Sorry banget tadi lupa ngasih tahu di awal. Semoga bisa buat nambah cerita-cerita horor lagi di Neror. Sukses Kanesi and team. Yang barusan serem banget ya gak sih? Ceritanya Safira ini bikin merinding banget. Gimana Neroris? Coba komen di bawah.
Next ada dari Risma Tika Asri. Ini sebenarnya bukan pengalamanku sih kak, tapi ini bener-bener serem menurutku. Aku sendiri sebenarnya kurang percaya sama hal-hal gaib, dan waktu itu aja aku ikut kaget, tercengang, merinding sampai lutut rasanya lemes banget. Aku punya tetangga, anaknya cantik banget, halus, sopan, kalem, sebut aja Mbak M. Dia kelas 8 SMP dan waktu itu aku masih kelas 7. Nah, Mbak M ini ikut studi tour ke Bali selama 5 hari dan aku nggak tahu pasti dia tuh di sana ngapain. Yang jelas pas dia pulang itu udah kayak beda orang. Dia yang biasanya pemalu dalam segala hal mendadak berubah banget. Selalu nyanyi-nyanyi, pakai bahasa Bali dan nggak mau pakai baju. Dia cuma mau pakai jarik batik aja. Dia jadi jarang ngobrol, matanya selalu melotot. Kalau duduk selalu selonjor sambil tangannya di pangku. Kadang-kadang dia ngambil bunga punya tetangga terus diselipin di kupingnya. Awalnya orang tuanya tuh nggak mikir aneh-aneh. Sampai suatu hari dia nangis histeris, teriak seperti orang kesurupan. Dipanggillah orang-orang pintar di kampung. Nah, kata si Mbak M ini ketempelan arwah gadis Bali. Si arwah ini meminta untuk dibawa pulang. Kalau enggak, dia nggak mau keluar dari tubuhnya Mbak M. Akhirnya orang tuanya Mbak M setuju dan pergi ke Bali. Di sana Mbak M tuh diobatin sama orang pintar yang ada di sana. Dan sebelumnya ditanya alasannya kenapa dia ikut ke Mbak M. Ternyata karena Mbak M ini sangat cantik dan dingin. Ditambah Mbak M itu nggak sengaja menginjak sesajen di pojokan hotel tempat dia menginap. Kejadian ini berlangsung selama sebulan. Dan selama sebulan itu Mbak M ini nggak berangkat sekolah. Aku kan sering lewat depan rumahnya. Aku tuh sering banget ngeliat Mbak M lagi duduk sambil selonjoran di rumput pakai jarik sambil mainan bunga asoka. Tapi untungnya cerita ini udah berakhir. Mbak M sekarang sudah menikah. Sekian, terima kasih. Ini aku beberapa kali sih dengar cerita-cerita kayak ada yang kebawa gitu dari satu tempat dan harus dibalikinnya ya dengan mendatangi tempat itu lagi. Kalian pernah dengar gak cerita serupa guys? Coba komen di bawah. Next, aku ada katanya. Halo Kanesi, kenalin aku Michelle dalam kurung nama samaran. Aku mau menceritakan pengalaman horor yang ada di sekolah aku pada saat aku masih di bangku SMA. Jadi pengalaman horor ini diceritakan secara turun-menurun pada saat masa orientasi sekolah atau anak kuliah sih bilangnya ospek. Jadi sebelum aku menceritakan kisah horornya, aku ingin mendeskripsikan sekolah aku terlebih dahulu. Aku bersekolah di salah satu sekolah favorit di Jakarta Timur. Sekolah SMA aku itu terbilang cukup luas, mempunyai 4 lantai, bentuknya letter T, dan bersampingan dengan pemukiman penduduk. Sekolah ini mempunyai 30 kelas untuk 3 angkatan, dan pembagian lantainya untuk kelas 10 itu di lantai 4, kelas 11 di lantai 3, kelas 12 di lantai 2, serta lantai 1 untuk ruang administrasi dan ruang kepala sekolah. Sehingga untuk memudahkan akses ke ruang belajar, dibuatlah 4 akses tangga. Nah, tangga 1 paling pojok, gelap dan sepi, tangga 2 bersebelahan dengan ruang kepala sekolah, tangga 3 bersebelahan dengan samping ruang OSIS, dan tangga 4 itu dekat kantin. Dari keempat tangga ini, tangga 1 itu bisa dibilang yang paling serem. Karena dia gelap, sepi, dan para warga sekolah itu paling males ngelewatin tangga ini. Karena ada cerita-cerita yang bilang bahwa tangga ini angker. Singkat cerita, ada salah satu siswi kelas 10 yang berangkat pagi hari sekitar pukul 6 kurang. Posisinya sekolah tuh masih sepi banget. Penjaga sekolah juga masih bersih-bersih halaman depan dan siswi ini melewati tangga 1 pojok yang terkenal angker. Posisinya di situ sepi, masih gelap karena memang baru siswi ini doang yang datang. Nah, karena siswi ini masih kelas 10, artinya dia tuh harus naik ke lantai paling atas, lantai 4. Anak tangga demi anak tangga dia lewati seperti yang pada umumnya. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa anak tangga yang dia lewati kok gak selesai-selesai. Semua siswa yang lewati itu merasa tidak ada yang aneh. Dan salah satu penjaga sekolah yang sedang bertugas bersih-bersih di balkon lantai 3 itu baru menyadari bahwa siswi tadi itu bolak-balik naik tangga seperti orang keder dengan tatapan kosong. Wajah yang pucat, badan penuh keringat, menyadari bahwa ada yang tidak beres. Bapak penjaga sekolah kemudian menepuk pundak siswi ini. Ketika ditepuk, plak, "Dek, kamu mau kemana?" Si siswi ini tersadar dan menjawab dengan kebingungan. Saya mau ke kelas kok, Pak. Saya ngapain nih ada di sini?" Kok udah terang, Pak? Bukannya tadi masih gelap?" Siswi ini udah menjawab dengan lemas. Saking lemasnya, nggak lama kemudian dia pingsan. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk belajar, siswi ini akhirnya dibawa ke UKS dan mulai disadarkan. Ketika kondisi siswi ini sudah mulai memungkinkan, penjaga sekolah ini baru bilang bahwa siswi ini dikerjain oleh setan
keder. Pada saat dia menaiki tangga tersebut, dia melakukannya dengan pikiran kosong. Akhirnya, siswi ini memutuskan untuk izin nggak sekolah, aka pulang karena shock dan masih lemas banget. Setelah itu, penjaga sekolah inisiatif untuk membuat papan nama yang berisikan angka anak tangga dan papan nama yang berisikan angka di setiap lantainya, supaya tidak ada lagi kejadian serupa. Belum sampai di situ, tadi aku sempat bilang bahwa di awal sekolah ini kan deket banget sama pemukiman, yang gak heran kalau ada beberapa siswa itu rumahnya deket dengan sekolah, termasuk aku. Jadi sekolah aku ini posisinya tuh kanan kiri rumah orang, yang mana perbedaannya adalah kalau misalkan di kanan itu dibatasin sama kali kecil dan jalan, kalau di sebelah kiri itu cuman jalanan aja. Oke, di sini horornya. Singkat cerita, teman-teman sekolah aku lagi pada nongkrong di rumah salah satu teman aku. Mereka nongkrong nyanyi-nyanyi di balkon atas sampai menjelang dini hari. View balkonnya ini pemandangannya langsung ruang kelas lantai 3 sampai 4, tapi jaraknya tuh lumayan jauh. Harus ngelewatin lapangan basket, pendopo, dan taman kecil. Karena posisinya itu di jam 1-an malam, salah satu teman aku tuh iseng. Dia bilang sama yang lain, "Lihat deh, ini ada kerikil, gue akan lempar saking gabutnya." Batu demi batu dia lempari ke arah sekolah. Sampai pada akhirnya, ada satu batu yang dilempar tiba-tiba balik dan mengenai kaca jendela teman aku. Sontak semuanya langsung kaget dan langsung terbirit-birit mencoba untuk menutup pintu kamar ini. Nah, awalnya kan aku nggak percaya sama rumor-rumor bahwa ada sesuatu di sekolah aku dan bahwa ada foto penampakan nenek-nenek Belanda di tangga sekolah aku. By the way, ini ada fotonya Kanes and team. Nanti kita lihat fotonya, guys. Mungkin hanya itu cerita yang bisa aku ceritakan ke Kanesi. Terima kasih, sehat selalu Kanes and team. Sudah ya Kak, semoga dibaca dan dibawakan di Neror besok. Hahaha, Maci. Coba kita lihat fotonya. Oh, ini di tangga. Oh, kalau misalkan di zoom sih kelihatan banget ya. Oh, gimana menurut kalian Nerores? Serem sih, kayak hantu-hantu kayak dari itu rada kurang ajar ya. Kalau menurut aku, bikin orang capek. Tapi menurut aku ini juga bisa jadi pengingat untuk kita semua bahwa emang terkadang tuh, apalagi dengan adanya sosial media, dengan adanya handphone di tangan kita tuh banyak banget actually spending time dengan pikiran kosong gitu, nggak aware atau nggak sadar sama sekitar kita. Karena kita selalu kayak kepala kita ada di fokusnya tuh di dunia lain gitu. Dan itu dipercaya bikin manusia sekarang tuh bahkan lebih ringkih lagi gitu untuk mudah dimasuki atau pikirannya diganggu atau perasaannya dimanipulasi oleh sesuatu yang jahat. Atau dalam kasus ini sebenarnya iseng gitu. Mending kalau yang iseng doang, tapi kalau misalkan yang jahat, hati-hati ya guys. Dari cerita-cerita yang kita bahas malam ini, mana favorit kalian guys? Dan mana yang menurut kalian kurang mudah dipercaya, tapi mana juga yang kayak, wah ini fix banget asli karena ini juga pernah terjadi sama aku atau sama orang sekitarku. Boleh banget diceritain juga pengalaman kalian di bawah. Kalau misalkan kalian punya cerita-cerita pendek lagi di sekolah, di kantor, boleh banget dikirim ke DM aku di Instagram @nessijudge atau kirim ke requestnessy@gmail.com. Senang banget bacain cerita-cerita kalian, apalagi yang pendek-pendek. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Siswi yang pernah Nah, yang merasuki 2 siswa ketika kondisi siswi ini sudah mulai membikinkan